Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfatan Malik Ibrahim dari kelas I NPM 23.392 akan menjelaskan tentang soal-soal yang udah Bapak kasih. Ada 4 soal. Jadi kurang lebih videonya 10 menit. Di sini saya akan menjelasin soal nomor pertama dulu. Jadi nomor pertama tuh soalnya apa aja sih prinsip-prinsip yang ada di logika. Nah, di sini tuh aku dapat 4 prinsip. Yang pertama tuh ada prinsip identitas, ada prinsip non kontradiksi. Yang ketiga ada prinsip penyisihan jalan tengah. Lalu sih ada yang terakhir tuh ada prinsip cukup alasan. Nah, si prinsip-prinsip ini tuh yang nomor 1 sampai 3 tuh sama Aristoteles. Si prinsip ini tuh ditemukannya. Nah, terus yang keempat ini tuh dilengkapi lagi sama Leibniz, seorang ahli filsafat modern. Oke, langsung aja ke prinsip identitas. Jadi prinsip identitas juga disebut sebagai principium identitatis atau law of identity. Prinsip ini tuh berbunyi suatu benda adalah dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu yang tunduk pada hukum kelogisan harus beridentitas. Hanya dengan identitas sesuatu menjadi teridentifikasi dan manusia bisa berbicara tentangnya. Sesuatu yang logis bukanlah hal yang unidentifying. Sesuatu yang hendak dibicarakan haruslah mempunyai pondasi yang memadai bagi eksistensinya, dan itulah identitas. Jadi manusia pasti punya identitas karena ia bukan setan yang mengawang-awang. Identitas suatu benda bisa saja tampak sama dengan identitas benda yang lainnya. Jadi meskipun tiap-tiap individu mempunyai banyak persamaan atau dan kembar identik lah misalnya, tetapi mereka tetaplah berlainan satu sama lain dalam hal identitasnya masing-masing. Dan bahkan tidak akan ada pernah identik secara eksistensial. Lalu yang kedua ada prinsip non-kontradiksi. Dalam bahasa Latin disebut juga dengan principium contradictionis. Kalau di bahasa Inggris itu disebutnya law of non-contradiction. Law of non-contradiction. Prinsip ini tuh berbunyi sesuatu benda tidak dapat merupakan benda itu sendiri dan benda yang lain dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sama. Atau sesuatu tidak dapat positif dan negatif di waktu yang bersamaan, di dalam waktu yang sama. Maksud prinsip ini tuh adalah bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada dalam suatu benda pada waktu dan tempat yang sama. Contoh lainnya tuh ada misalnya Agus sekarang ini sedang mengikuti kuliah filsafat. Kalau keputusan ini dianggap benar, maka keputusan Agus sekarang tidak sedang mengikuti kuliah filsafat pasti salah, karena satu orang tidak dapat ada dan tidak ada pada waktu yang sama. Jadi satu orang tuh nggak bisa ada di tempat dan waktu yang sama. Jadi segala sesuatu harus mempunyai identitas, tetapi dalam identitas itu tidak boleh ada kontradiksi di dalamnya. Ketidaklogisan akan muncul jika dalam suatu identitas yang sama muncul pertentangan di dalamnya pada saat yang sama. Misalnya seseorang tidak mungkin berkata A dan B pada saat yang sama kan. Nah, hukum yang kedua ini tuh, hukum non-kontradiksi ini tuh makin menegaskan keketatan model berpikir dalam logika. Nah, lalu ada yang ketiga, prinsip penyisihan jalan tengah, atau dalam bahasa lain juga disebut principium exclusivity, atau dalam bahasa Inggris disebut law of excluded middle.
Nah, prinsip ini tuh berbunyi segala sesuatu haruslah bersifat positif atau negatif. Jadi kalau misalnya jika ada menyatakan misalnya Haryono sedang tidur, maka tidak mungkin bila Haryono juga tidak sedang tidur. Prinsip. Lalu selanjutnya ada prinsip cukup alasan. Kalau dalam bahasa Latinnya tuh Principium Rationis Sufficiens, atau dikenal dalam bahasa Inggrisnya tuh disebutnya Law of Sufficient Reason. Prinsip ini tuh berbunyi adanya sesuatu mestilah mempunyai alasan yang cukup yang menyebabkan sesuatu itu ada. Maksud prinsip ini adalah sesuatu yang ada pasti mempunyai sebab. Jika ada yang berkata, saya datang ke tempat ini tanpa sebab, kok hanya iseng. Dari pertanyaan itu tuh tampak bahwa iseng itu adalah penyebab dia datang ke tempat itu kan. Nah, jadi tidak ada satupun yang ada tanpa disebabkan adanya. Jadi tidak ada satupun yang ada tanpa disebabkan adanya. Tidak mungkin kesimpulan itu tuh muncul tanpa sebab yang cukup. Misalnya seorang pemuda yang selalu berkunjung ke rumah seorang gadis, pasti ada apa-apanya, tidak mungkin ia berkunjung tanpa sebab. Terus di sini saya bakal jelasin nomor 2, proses dari ide, konsep, kata, term. Nah, sebagai berikut. Yang pertama tuh ada ide. Jadi ide tuh proses dimulai dengan munculnya ide di pikiran seseorang. Ide ini tuh bisa berupa gagasan atau konsep tentang sesuatu. Ide adalah gagasan atau pikiran yang berasal dari pemikiran manusia. Ide ini dapat berupa gambaran mental suatu objek atau konsep abstrak yang tidak mewakili gambaran mental. Lalu yang kedua ada konsep. Ide kemudian diuraikan kembali menjadi konsep yang lebih konkret dan terstruktur. Konsep ini adalah representasi mental yang lebih jelas tentang ide tersebut. Konsep adalah pengertian yang lebih tajam dari ide. Dalam konsep, ide dapat diungkapkan dengan lebih jelas dan lebih tepat. Lalu yang ketiga ada kata. Kata selanjutnya diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau simbol tertulis atau lisan. Kata-kata ini digunakan untuk menyampaikan konsep kepada orang lain. Kata adalah ekspresi verbal dari suatu pengertian dalam konteks logika. Kata merupakan suatu pengejawatan dari ide atau konsep itu sendiri. Lalu yang terakhir ada term. Kata-kata kemudian dapat diterjemahkan menjadi term, yaitu istilah yang secara khusus digunakan dalam suatu bidang atau konteks tertentu. Term ini membantu dalam komunikasi yang jelas dan efektif, karena memiliki makna yang sudah ditetapkan. Term adalah kata atau kumpulan kata yang memiliki arti. Keterkaitan antara kata yang memiliki arti dengan konsep atau ide, karena kata merupakan suatu pengejawatan dari ide atau konsep itu sendiri. Jadi proses ini tuh menjadi salah satu. Nah, oke, selanjutnya di sini tuh ada nomor 3. Nah, di nomor 3 ini tuh soalnya tuh tentang terminologi konotatif dan denotatif. Nah, jadi terminologi konotatif dan denotatif ini tuh merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu bahasa untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam suatu kata. Jadi konotasi adalah kata yang memiliki makna kias atau bukan kata sebenarnya. Sementara denotasi adalah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya, seperti yang sehari-hari kita gunakan. Contoh dari kata konotatif tuh yang pertama ada Rini adalah anak yang ringan tangan dan baik. Contoh keduanya, Mutiara merupakan anak emas dalam keluarganya. Nah, kalau contoh kata denotatifnya tuh, kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Kalau contoh keduanya tuh, kursi empuk yang terbuat dari busana. Itu tuh contoh kata dari kata denotatif. Nah, jadi konotatif dan denotatif ini tuh memiliki peran penting dalam bahasa karena mereka memungkinkan kita untuk menggambarkan makna yang lebih luas dari suatu kata dan memungkinkan kita untuk menggambarkan makna yang lebih tepat dari suatu kata. Lalu ada nomor 4.
Jadi di nomor 4 ini tuh, apa sih hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif? Nah, hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif itu adalah bahwa konotasi seringkali mempengaruhi atau melengkapi makna denotatif suatu kata. Sementara makna denotatif memberikan dasar untuk konotatif. Dengan kata lain, keduanya saling mempengaruhi dalam memberikan makna yang lengkap dan kaya dari sebuah kata. Nah, jadi kata konotatif dan denotatif ini tuh memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan kuantitatif yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya pada salah satunya atau berkurang pada salah satunya. Contohnya tuh di sini saya ngegunain kata rumah. Secara denotatif, rumah tuh merujuk pada bangunan tempat tinggal manusia. Namun secara konotatif, rumah tuh bisa memiliki berbagai asosiasi emosional seperti kehangatan, keamanan, atau kedamaian. Dalam hal ini, konotatif memberikan dimensi emosional yang kaya pada makna denotatif kata rumah. Di sisi lain, makna denotatif memberikan landasan yang konkret untuk konotatif tersebut. Tanpa makna denotatif, konotatif tidak akan bermakna secara berarti. Oke, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.